sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Summa salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudahu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Segenap jamaah Majelis Taklim Alam, para ibu hajjah, para ibadah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kita kitab Durusul Fiqhiyah. Pembahasan kita yang terakhir kemarin sudah sampai pada sunnah-sunnahnya wudu, betul ya? Atau mandi hadas besar. Halaman saya lain halaman nama saya. Mandi hadas besar sekarang ya. Iya, alladzi yahrumu bil janabah. Jadi sunnah-sunnahnya wudu sudah kemarin. Mandi hadas besar, kemudian sunnah-sunnahnya wudu. Sekarang kita baca alladzi yahrumu bil janabah. Sama-sama kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yahrumu bil janabati. Yahrumu bil janabati at-tawafu was-salatu wa massul mushafi wa hamluhu wa qira'atul qur'ani wal muqthu fil masjidi. Alladzi yahrumu bil janabati, yang haram dilakukan sebab janabah, yang haram dilakukan sebab janabah. Yahrumu bil janabati, haramlah bil janabil, sebab janabah, sebab junub. Apa saja yang haram sebab janabah? At-tawafu, tawaf, was-salatu, kedua salat, wa massul mushafi, ketiga menyentuh mushaf, wa hamluhu, keempat membawa mushaf, wa qira'atul qur'ani, dan membaca Quran.
wal muqthu fil masjidi, dan berdiam diri di masjid. Ada 6 perkara yang haram, yang dilarang, dan larangannya larangan haram, bukan larangan makruh. Ada 6 perkara yang haram dilakukan sebab kita masih janabah. Janabah itu junub, jadi masih punya hadas besar. Junub ini sebab iltiqaul khitanain atau sebab khurujul mani. Janabah ini sebabnya adalah sebab berhubungan suami istri atau sebab keluarnya mani, ini namanya janabah. Kalau kemarin hadas kecil itu keluarnya sesuatu seperti air kencing, keluarnya segala sesuatu dari jalan depan maupun jalan belakang, kemudian bersentuhannya laki-laki dan perempuan, itu hadas kecil semua. Nah, yang berikut ini adalah hadas sedang. Ada sebagian ulama yang mengatakan janabah orangnya namanya junub, hadasnya namanya janabah, ini disebut dengan hadas sedang. Belum hadas besar, masih hadas sedang. Kenapa disebut hadas sedang? Karena larangannya 6. Kalau kemarin wudu hadas kecil, yang tidak punya wudu batal wudunya karena buang air kecil misalnya, atau karena bersentuhan laki-laki dan perempuan, atau karena hilang akal tidur misalnya, itu punya hadas kecil. Yang haram sebab hadas kecil kemarin ada 4, yaitu haram sholat, haram juga tawaf, haram menyentuh mushaf, dan juga haram membawa mushaf. 4. Kalau hadas kecil larangannya ada berapa, Bu? 4. Nah, yang berikut ini hadas janabah, ini disebut dengan hadas sedang karena larangannya 6. Nanti ada lagi hadas besar baru. Hadas besar larangannya 8. 4, 6, 8 jadi urutannya. Nah, yang janabah ini ada 6 perkara yang diharamkan sebab janabah, sebab kita masih junub dan belum mandi mengangkat hadas junub kita. Yang pertama yaitu yang keempat, 1 sampai 4 itu yang diharamkan ketika kita tidak punya wudu, maka diharamkan juga ketika kita janabah. Apa itu? Sholat, udah jelas nggak boleh. Yang kedua, tawaf, jelas nggak boleh. Yang ketiga, memegang mushaf atau menyentuh mushaf, nggak boleh. Yang keempat, membawa mushaf. Ini jelas. Yang tidak boleh atau yang dilarang haram saat tidak punya wudu, maka saat janabah haram juga 4. Nah, ditambah lagi 2, yaitu membaca Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Jadi 6 semuanya, berdiam diri di masjid. Sekarang kita bandingkan bagaimana kalau orang yang berhadas, hadasnya bukan hadas junub tapi hadas kecil aja, dia belum punya wudhu karena mungkin bangun tidur, namanya tidur hilang akalnya, maka dia punya hadas kecil. Bagaimana kalau dia membaca Quran? Boleh, karena membaca Quran itu tidak dilarang ketika kita masih punya hadas kecil, tidak apa-apa. Kita belum wudhu, baca Quran, hafalan kita maksudnya, atau kita baca Quran, mushafnya nggak kita pegang, boleh, meskipun kita tidak punya wudhu. Tapi kalau junub nggak boleh baca Quran, hadas sedang. Begitu juga kita bandingkan, misalnya kita nggak punya wudhu, kemudian kita berdiam diri di masjid, boleh. Tapi kalau kita junub berdiam diri di masjid tidak boleh, haram. 2 tambahan ini, 2 tambahan untuk kita yang junub, untuk kita yang masih punya janabah, belum mengangkat hadas janabah kita, maka 4 yang dilarang dalam wudhu nggak boleh kita lakukan. Sholat, tawaf, menyentuh mushaf, bawa mushaf, ditambah 2 lagi, yaitu membaca Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Nah, saya akan bahas yang nomor 5 dan nomor 6, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini haram untuk orang yang junub. Untuk yang bukan junub, dia
hanya sekedar batal wudunya boleh, tapi untuk orang yang junub haram membaca Al-Quran. Ini jika biniyati qasdil atau biqasdil Quran, membacanya itu dengan niat baca Quran. Ibu punya hafalan, saya tahu hafalan ibu Waqiah hafal ya, apa Al-Baqarah udah hafal bu? Ibu punya hafalan tapi masih dalam keadaan junub, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Niatnya memang dalam hati, pengen ngaji, pengen baca Al-Quran. Kalau niatnya baca Quran, haram, nggak boleh. Tapi kalau niatnya bukan baca Quran, maka boleh. Di sini yang haram hukumnya, kalau kita punya maksud atau niat melafadzkan itu dengan niat membaca Quran, maka hukumnya haram, nggak boleh. Selain niat membaca Quran boleh. Seperti kita tabarukan itu ngambil berkah, emang itu wiridan kita, emang itu kalau kita sebelum tidur bacanya ya pasti itu, dan kita ngambil berkah. Kita nggak niat baca Quran tapi kita niat ngambil barokah dengan bacaan itu, maka saya yakin akan terbebas atau akan dijaga dari gangguan makhluk halus misalnya. Kalau saya baca malam-malam itu, maka niatnya niat tabarukan boleh meskipun masih dalam keadaan junub. Jadi yang tidak boleh di sini adalah niat membaca Quran atau niatnya zikir, karena zikir bentuknya macam-macam. Ada bentuknya al-baqiyatus sholihat atau lafaz-lafaz yang bagus-bagus, yang baik-baik, seperti la ilaha illallah zikir, subhanallah zikir, astagfirullah zikir. Demikian juga ayat-ayat Al-Quran itu zikir juga. Kalau ibu niat dengan membaca Al-Falaq An-Nas, niatnya zikir boleh meskipun dalam keadaan junub. Atau tahaful itu menghafal Al-Quran atau mengulang-ulang Al-Quran. Yang punya hafalan banyak dan dia ada tanggungan mengulang Al-Quran, karena kalau tidak seperti itu maka akan lupa, maka boleh untuk litahafud, niat mengulang-ulang atau niat menghafal Quran. Jadi di sini yang tidak boleh adalah apabila kita bermaksud membaca Quran, melafadzkan itu maksud melafadzkan Quran, nggak boleh. Tapi kalau niatnya tidak niat melafadzkan Quran, tapi niatnya niat yang lain boleh. Atau bahkan nggak niat sama sekali, emang tiba-tiba spontan aja ibu ngomong gitu, ada kaset atau ada YouTube, tiba-tiba ngikutin aja. Nah ini nggak ada niat, otomatis disenggol dikit karena ibu hafalannya udah mantap ya, disenggol dikit amma yatasaalun langsung nyambung, anin naba'il azim langsung nyambung. Nah yang seperti itu otomatis juga itu tidak apa-apa, karena memang tidak niat membaca Al-Quran. Jadi jelas di sini yang diharamkan untuk orang yang junub adalah niat membaca Al-Quran. Kalau dia baca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran, kalau tidak niat membaca Al-Quran tapi niat lain, maka tidak haram, boleh. Kemudian yang keenam, selain 5 tadi, haram tawaf, haram sholat, haram menyentuh mushaf, membawa mushaf, haram juga membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran, haram juga al-muktu fil masjid, berdiam diri di masjid. Merbot, tahu merbot bu? Merbot tahu? Merbot yang masih junub misalnya, dia mimpi, maka harus buru-buru keluar dan harus disucikan, diangkat hadasnya. Kenapa? Karena nggak boleh berdiam diri di masjid, nggak boleh. Muktun di sini artinya berdiam diri, bukan hanya sekedar lewat, tapi diam diri emang di situ. Ya dia duduk, ya habis duduk dia baca WA, itu namanya berdiam diri tuh. Bagaimana kalau lewat doang? Nggak apa-apa. Orang yang junub dia hanya sekedar lewat boleh. Orang masih dalam keadaan junub,
kemudian kebetulan memang rumahnya nempel sama masjid, kalau muter lewat belakang itu jauh, dia lewat masjid dari pintu sebelah utara keluar di pintu selatan, lewat doang boleh kalau sekedar junub dan sekedar lewat saja. Atau hal lain, misalnya dia dalam keadaan junub tapi memang di situ ada keperluan yang pengen dia ambil sebentar, setelah itu keluar lagi, nggak apa-apa. Untuk orang junub kalau hanya sekedar lewat atau hanya sekedar berlalu untuk ambil keperluan diperbolehkan. Ini namanya hadas apa Bu? Hadas kecil apa sedang? Sedang. Nah, ada satu lagi di dalam durusul fiqhiyah ini tidak dibahas. Ada satu lagi yang disebut dengan hadas besar. Hadas besar cuma dua dan hanya untuk perempuan, yaitu haid dan nifas. Ini hadas besar. Kenapa disebut hadas besar? Karena larangannya lebih banyak. Coba masih ingat gak Bu? Yang 6 tadi, larangan untuk orang junub. Kenapa disebut hadas sedang? Karena larangannya ada 6. Apa ya? Sholat, tawaf, menyentuh mushaf, bawa mushaf, baca Al-Quran, berdiam diri di masjid. 6. Untuk yang hadas besar, yaitu perempuan yang haid atau nifas, maka haram berlalu atau haram lewat masjid. Lewat masjidnya nggak boleh. Lewat masjid maksudnya jalan yang masuk masjid itu nggak boleh. Masuk masjidnya nggak boleh. Apalagi diem. Apalagi al-muqtu fil masjid atau berdiam diri di masjid. Lewat aja nggak boleh kalau untuk orang yang haid. Ini lewat nggak boleh. In khafat talwithahu, apabila khawatir kalau lewat itu bisa mengotori masjid dengan haid atau dengan nifasnya. Tapi kalau tidak khawatir, gambarannya memang sudah akhir-akhir masanya nifas misalnya, atau akhir masanya haid dan pasti sudah sedikit, sudah itu juga ditambah dengan pelindung. Misalnya dia bisa jaga, kalau memang tidak khawatir ada yang netes dan mengotori masjid, maka tidak haram, cuma makruh. Makruh dan haram ini untuk lewat ya Bu, untuk lewat. Tapi kalau berdiam diri di masjid tetap haram. Untuk yang haid dan nifas. Ini haid dan nifas, larangan yang ke berapa tuh? 7. Yang ke-7 yaitu haram lewat atau berlalu di dalam masjid, itu tidak boleh apabila dia khawatir mengotorinya. Namanya hadas besar. Nah, yang ke-8 untuk yang haid dan nifas, ini juga larangan yang ke-8, haram istimta atau haram bersukaria dengan pasangannya baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Artinya kalau sedang haid atau sedang nifas, suami Bu harus jauh-jauh. Bu, pura-pura kagak dengar lagi. Harus jauh-jauh, tidak boleh istimta, tidak boleh mengambil kesenangan antara pusar dengan lutut, nggak boleh. Haram hukumnya ketika haid atau ketika nifas bersuka-suka atau mengambil kenikmatan di bagian antara surah, antara lutut dengan pusar. Ini keharaman yang ke-8. Bahkan ada satu lagi, haram untuk orang yang haid dan orang yang nifas ditalak. Jadi suami harus tahu, ini namanya talak bid'ah. Cerai itu Bu, talak itu halal. Tapi abghadul halal, kata Rasulullah, abghadul halal indallah at-talak. Talak atau cerai itu halal, tapi halal yang paling Allah benci. Cuma ada cerai yang hukumnya haram, talak yang hukumnya haram. Apa itu? Talak ketika haid atau ketika nifas. Maka hukumnya apa? Haram.
Karena hukumnya haram, talaknya tidak jadi, enggak jadi talaknya. Dan ini harus suami di sini harus diulang, artinya diulang, dia harus tahu bahwa itu belum jatuh talak, karena memang talaknya talak yang haram, talak yang tidak jadi, rusak talaknya. Jadi bagaimana ya tidak jadi talak? Tidak boleh hukumnya mentalak perempuan ketika dalam masa haid atau masa nifas. Jadi ada 9. Kenapa haid dan nifas disebut hadas besar, sedangkan tadi junub disebut hadas sedang? Karena junub larangannya cuma 6, sedangkan haid dan nifas hadas besar larangannya ada 9 ditambah 3, yaitu lewat di dalam masjid, bersenang-senang antara lutut dan besar, dan talak itu yang dilarang saat hadas besar. Mungkin ibu-ibu pernah dengar juga pembagian hadas ini, atau ibu dengarnya cuma 2 ya, hadas kecil dan besar. Boleh kalau dibaginya menjadi dibagi 2, berarti hadas kecil ya yang kita kenal larangannya 4, yaitu sholat, tawaf, kemudian ini menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Nah, selebihnya adalah hadas besar. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Ad-darsus sadis, pelajaran ke-6, fit tayammumi, dalam tayammum. Apa itu tayammum? At-tayammum hiya isti'malut turabi fil wajhi wal yadaini. Tayammum adalah isti'malut turabi, menggunakan debu, fil wajhi, di wajah, wal yadaini, dan 2 tangan, badalan sebagai ganti, anil wudu'i, dari wudu, awil gusli, atau dari mandi. Tayammum adalah menggunakan debu di muka dan kedua tangan sebagai ganti dari wudu atau dari mandi. Alat untuk bersuci ada 2. Yang pertama air, yang kedua bukan air. Bukan air. Yang bukan air ada debu, ada batu. Kalau untuk mengangkat najis, batu. Kalau untuk mengangkat hadas, debu. Yang mengangkat hadas ini yang sedang kita bicarakan, yaitu tayammum. Tayammum adalah menggunakan debu pada 2 anggota tertentu, yaitu muka dan tangan saja, sebagai ganti dari wudu dan atau ganti dari mandi. Dari pengertian ini, dari definisi ini jelas bahwa tayammum itu hanya menggunakan debu, tidak boleh menggunakan yang lain. Pakai herosin boleh ya Ustaz? Nggak boleh. Emang lagi gatel-gatel apa? Herosin bu, tak herosin? Atau saya ada ini Ustaz, tapioka. Tapioka nggak boleh juga, harus debu. Debu. Kemudian di sini juga dari pengertian dari definisi ini jelas, yang diusap ketika tayammum ya cuma anggota itu, 2 anggota itu aja, yaitu muka dan tangan. Tayammum untuk menggantikan wudu atau menggantikan mandi. Kalau menggantikan mandi berarti kita ingin mengangkat hadas besar. Kalau menggantikan wudu berarti kita ingin mengangkat hadas kecil, atau kalau ada hadas kecil. Kalau kita menggantikan mandi dengan tayammum berarti kalau kita berhadas besar. Nah, namun meskipun ini untuk mengganti mandi kita sedang hadas besar, tetap yang diusap 2 anggota itu. Jangan terus dikiaskan, jangan terus disamakan. Kalau mandi pakai air semuanya harus terbasuh. Nah, ibu tayammum guling-guling di pasir.
Jangan. Tetap baik untuk mengganti wudhu atau mengganti mandi, tetap dua itu aja anggotanya, yaitu muka dan anggota muka dan kedua tangan. Ini yang disebut dengan tayamum. Apakah tayamum boleh dilakukan setiap hari, dilakukan pada keadaan normal? Tidak boleh. Ada keadaan-keadaan tertentu yang memang membolehkan tayamum. Ini yang ada di baris berikutnya. Asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum salasatun, ada 3. Sebab dibolehkannya tayamum ada 3. Al-awwalu faqdul ma'i. Yang pertama, tidak ada air. Wathani ihtiyajuhu li atsyi hayawanin muhtaramin. Yang kedua, membutuhkan air untuk memberi minum hewan yang dihormati. Wasalitu 3, khauful marodi min istimalihi. Khawatir sakit karena menggunakan air. Khawatir sakit karena menggunakan air. Ada 3 penyebab yang membolehkan kita tayamum. Yang pertama, enggak ada air. Ibu cari ke tetangga, enggak ada. Cari ke masjid, enggak ada juga. Ke musola juga enggak ada. Hujan juga enggak turun-turun. Dipanggil juga tukang bor, tukang sumur juga memang enggak keluar airnya udah. Maka tayamum boleh. Udah dalam kondisi diperbolehkannya tayamum kalau memang airnya sudah tidak ada. Yang kedua, butuh air, perlu air untuk memberi makan hewan yang dihormati. Ini ada air, kita sudah pakai, kita harus ada air, ini pengen kita pakai untuk wudhu atau mandi. Kalau kita wudhu atau mandi, maka kambing kita enggak minum. Kalau kita wudhu atau mandi, maka hewan yang kita piara ini kehausan. Maka boleh kita mengalahkan wudhu kita, air itu dipakai buat minum hewan piaraan kita. Di sini hewan yang dimaksud di sini hewan yang dihormati. Memberikan, dia membutuhkan air, kita membutuhkan air, maka kita harus mengalahkan wudhu kita biar kasih buat hewan yang dihormati ini saja. Lalu bagaimana wudhu kita? Wudhu kita boleh pakai tayamum, biar airnya buat hewan, buat yang kita pelihara. Nah, hewan yang dimuliakan atau yang dihormati ini hampir seluruh binatang piaraan atau binatang yang sifatnya itu besar dan juga bernilai, kecuali babi atau anjing galak. Kalau anjing yang gak galak, Ustaz, anjing yang jinak termasuk hewan yang dihormati. Contoh, ada air cuma 1 gayung, kita belum wudhu, terus ada anjing ini butuh minum. Nah, kalau kita wudhu maka anjing ini nggak minum, maka boleh kita kasih minum ini anjing, dan kita wudhu, diganti wudhu kita dengan tayamum boleh. Kan itu anjing, Ustaz, nggak apa-apa kalau anjingnya anjing yang tidak galak atau anjing jinak. Tapi kalau anjingnya anjing yang galak, yang tidak, yang mengganggu, itu hukumnya sama seperti babi tadi. Maka dia termasuk hewan yang tidak perlu diprioritaskan, yang tidak perlu didahului. Pakai aja air yang buat wudhu kita. Apalagi hewan-hewan lain seperti kambing atau yang memang jelas-jelas kita sayangin, ya seperti apa Ibu? Kucing, apalagi? Ya semuanya lah, kambing, ayam, itu yang memang butuh minum, sementara airnya itu
cuma sedikit, maka kita boleh mengalahkan wudhu kita air yang buat minum hewan-hewan itu, dan kita wudhunya diganti dengan tayamum, boleh. Kemudian termasuk hewan yang tidak dihormati, artinya yang tidak perlu didahulukan, nggak perlu dimenangkan, jangan didahuluin, kalahin aja, adalah orang kafir harbi. Kafir harbi ya Bu. Kafir harbi itu orang kafir yang memang memasang bendera perang kepada kita atau yang memusuhi kita, namanya kafir harbi. Ada air emang buat wudhu, ini kafir harbi, kehausan jangan kasih, udah orang musuh kita. Kalau kafirnya kafir harbi. Tapi di negeri kita di Indonesia hampir nggak ada kafir harbi, karena kita memang dalam keadaan tidak perang, karena memang kita dalam keadaan aman. Jadi yang ada itu tetangga-tetangga kita, misalnya itu dhimmi dalam tanggungan kita, air terbatas, sedangkan tetangga kita bukan Islam agamanya tapi butuh minum, maka boleh kita kalahkan wudhu kita, ganti dengan tayamum. Terus air buat apa? Buat wudhunya tetangga kita, meskipun bukan muslim, yang penting dia bukan harbi, dia adalah yang dhimmi, yaitu orang-orang yang baik dengan kita, rukun hidupnya sama-sama dengan kita. Ini termasuk yang harus didahulukan kalau yang dhimmi. Tapi kalau yang harbi jangan kasih. Termasuk juga orang murtad, Bu. Orang murtad ini termasuk sama seperti kafir harbi. Murtad itu asalnya Islam, dia keluar dari Islam, hukumnya sama seperti kafir harbi dalam hal tayamum ini. Ada air terbatas, kemudian si fulan ini butuh air, kehausan. Siapa fulan itu? Barusan keluar dari Islam dia, jangan kasih. Jadi kita pakai buat wudhu kita. Ini dua sebab. Sebab kedua dibolehkannya tayamum, yaitu kita butuh air untuk memberi minum hewan yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan itu kecuali babi atau anjing yang galak, yang merusak, atau orang murtad atau orang kafir harbi. Itu jangan, yang empat itu jangan diutamakan. Kemudian yang ketiga, khawatir kalau pakai air maka penyakitnya makin parah. Khawatir kalau pakai air bertambah akut sakitnya, maka boleh kita menggunakan tayamum sebagai ganti wudhu. Ini tiga sebab dibolehkannya tayamum. Jadi tidak sembarangan, nggak terus dalam keadaan normal kita ganti wudhu kita dengan tayamum, tidak bisa, harus dengan sebab-sebab yang tadi kita sebutkan. Furudut tayammumi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.